Selamat pagi, apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Zia Ulbar dan juga rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI, sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, pasokan gas alam cair di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan berupa keterlambatan produksi dari blok-blok gas utama. Sedangkan permintaan gas di dalam negeri terus mengalami peningkatan yang signifikan, terutama di sektor pupuk, pembangkit listrik, industri, dan jaringan gas rumah tangga. Permintaan gas di dalam negeri terus mengalami peningkatan yang signifikan, terutama untuk sektor pupuk, pembangkit listrik, industri, dan jaringan gas rumah tangga. Namun, pasokan LNG atau gas alam cair di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, yakni keterlambatan produksi dari blok-blok gas utama. Anggota Komisi 12 DPR RI Ramson Siagian menjelaskan, pemerintah berupaya memberikan solusi untuk mengatasi kekurangan pasokan gas dalam negeri dengan mengandalkan produksi dari blok gas baru, terutama blok Andaman di Sumut dan blok Masela di Maluku. Namun, proyek blok Masela mengalami perkembangan yang lambat hingga memakan waktu lebih dari 15 tahun. Untuk itu, pemerintah perlu mengambil langkah konkret agar target produksi tahun 2031 dapat direalisasikan. Percepatan ini penting untuk memastikan distribusi LNG dari blok Masela dan blok Andaman ke berbagai wilayah di Indonesia berjalan dengan optimal. Terus kalau nanti Masela udah berproduksi, itu akan bisa diangkut melalui LNG ke daerah-daerah di Indonesia yang memerlukan supply gas, baik juga ke pabrik pupuk maupun ke pembangkit listrik yang menggunakan gas, juga untuk masyarakat. Nah, itu nanti bisa diangkut dengan sebagai LNG, nanti digasifikasi lagi di daerah-daerah tertentu. Terkait kebutuhan gas untuk sektor industri di kawasan ekonomi khusus Kota Batam, pemerintah tengah merancang kebijakan untuk menjamin ketersediaan sumber energi primer gas, yakni melalui kebijakan impor LNG untuk mendukung proses regasifikasi yang dibutuhkan sektor industri Batam. Adila dan Domi, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke Komisi 11 DPR RI, pemirsa, yang meminta otoritas jasa keuangan melakukan pembaruan regulasi sesuai dengan perkembangan kemajuan teknologi digital guna cegah dan minimalisir kasus fraud di industri perbankan. Anggota Komisi 11 DPR RI meminta Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk melakukan pembaharuan regulasi sesuai dengan perkembangan kemajuan teknologi digital guna mencegah dan meminimalisir kasus fraud di industri perbankan. Berdasarkan data OJK menunjukkan, terdapat peningkatan perkara dalam industri perbankan Indonesia yang semula 285 perkara pada 2023 menjadi 268 perkara pada 2024. Erik Hermawan menilai kemajuan teknologi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan jumlah perkara perbankan akibat adanya peluang melakukan kecurangan atau penipuan menggunakan teknologi. Oleh karena itu, selain memperbarui regulasi, OJK perlu meningkatkan fungsi pengawasan serta menerapkan sistem anti-fraud yang efektif guna meminimalisir resiko tindak pidana di industri perbankan. Yang pertama, memang regulasi perbankan kan fleksibel dan dinamis dan terus berkembang. Sehingga OJK harus update, regulasi harus update juga. Karena teknologi makin tinggi ya. Kenapa perkara semakin banyak? Karena banyak orang pintar sekarang ini. Banyak orang menguasai perbankan, maka orang-orang bisa ngambil celah gitu. Apalagi di dalam dunia perbankan dan perbankan menggunakan IT. OJK sudah benar melakukan tuntutan ke pengadilan bahwa siapa-siapa yang melanggar atau melakukan fraud di dalam bank, fraud di dalam non-bank itu harus dihukum. Dan juga diberikan sanksi. Dan sanksi ini yang sangat kompleks dan harus dilakukan secara konkret juga. Lebih lanjut, Erik mendorong OJK untuk menyelesaikan kasus hukum, menindaklanjuti perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, serta menegakkan prinsip zero tolerance terhadap segala bentuk kecurangan di industri perbankan. Andini dan Gunarso, TVR Parlemen, melaporkan. Banyaknya kementerian dan lembaga yang membuka program studi non-kedinasan menjadi sorotan Komisi 10 DPR RI. Dan kami akan hadirkan informasinya usai jeda, tetaplah di TVR 09.
Terima kasih Anda masih setia menyaksikan TVR 09. Pemirsa, Komisi 10 DPR RI mendorong agar sistem pembiayaan dan program studi perguruan tinggi kementerian dan lembaga harus dikaji lebih lanjut dalam revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Menyoroti banyaknya kementerian dan lembaga yang membuka program studi non-kedinasan, Komisi 10 DPR RI mendorong agar sistem pembiayaan dan program studi perguruan tinggi kementerian dan lembaga atau PTKL harus dikaji lebih lanjut dalam revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Anggota Komisi 10 DPR RI Ledia Hanifah menilai diperlukan perampingan terhadap PTKL mengingat terdapat program studi yang tidak perlu ada pada PTKL. Hal ini juga bertujuan untuk melakukan penataan ulang di perguruan tinggi. Menurutnya, perlu dipastikan PTKL hanya untuk ikatan dinas dan menggunakan anggaran instansi terkait. Pendidikan kita yang 20% sebagai mandatory spending di Undang-Undang Dasar itu harus dipastikan supaya mereka bisa masuk secara benar. Karena selama ini kita masih ada tabrakan dengan PTKL perguruan tinggi yang berada di bawah kementerian dan lembaga, dan mereka juga standar satuan biayanya tidak sama dengan standar satuan biaya yang ada di Kementerian Pendidikan Tinggi Ristek. Kita masih belum selesai upaya kita untuk melakukan perapihan penataan terhadap PTKL perguruan tinggi di kementerian dan lembaga, karena masih ada PTKL yang sesungguhnya kalau di perguruan tinggi biasa udah program studi itu nggak apa-apa, aman, harusnya bisa gitu. Harus dipastikan bahwa PTKL itu hanya untuk yang ikatan dinas dengan menggunakan anggaran dari kementerian yang bersangkutan. Lebih lanjut, Ledia menekankan pentingnya pengaturan ulang pada kurikulum pendidikan dalam revisi Undang-Undang Sisdiknas, sehingga bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mengikuti perkembangan zaman. Dari Jawa Timur, Helmi Darmawan, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, buntut dari banyaknya indikasi inefisiensi dalam penggunaan anggaran, Komisi 2 DPR RI dorong pemerintah pusat perketat mekanisme pengawasan terhadap dana transfer ke pemerintah daerah. Komisi 2 DPR RI mendorong pemerintah pusat memperketat mekanisme pengawasan terhadap dana transfer ke pemerintah daerah. Desakan ini muncul lantaran banyaknya indikasi inefisiensi dalam penggunaan anggaran tersebut. Anggota Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengungkapkan, sejumlah pembangunan di daerah mengalami hambatan akibat lemahnya pengawasan terhadap penyaluran dan pemanfaatan dana transfer ke daerah. Ahmad Doli juga menyoroti Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 yang menjadi acuan dalam pengawasan dana tersebut. Menurutnya, regulasi ini belum memberikan dampak signifikan terhadap penguatan kontrol pemerintah pusat. Dana transfer keuangan dari pusat ke daerah memang saya kira memang harus perlu ditingkatkan pengawasannya, ya. Karena apa? Karena itu kan dana pusat yang tentu kalau pusat memberikan dana ke daerah, kita harus tahu persis apakah bantuan dana yang kita kirim itu betul-betul menjadi aset pembangunan, apakah terjadi peningkatan kinerja pembangunan atau tidak gitu ya. Nah, karena kita selama ini kan juga sama-sama tahu lah, banyak sekali kepala-kepala daerah yang terjebak masalah hukum gara-gara masalah soal dana transfer daerah ini, ya kan? Karena apa? Karena selama ini kan itu tadi fungsi pengawasannya mungkin yang kurang maksimal. Tadi kan kami tanya, bagaimana mekanisme pengawasan pemerintah terhadap dana transfer daerah? Di sisi lain, Ahmad Doli mencatat adanya tren permintaan tambahan dana dari pemerintah daerah setiap tahunnya. Ia menilai perlu ada tolok ukur kinerja yang objektif dan transparan dalam menentukan alokasi tambahan tersebut. Samuel dan Angga, TVR Parlemen, melaporkan. Terkait rencana pencabutan moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia ke Arab Saudi, anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani mengapresiasi kesiapan pemerintah dalam menjamin perlindungan serta pemberdayaan tenaga kerja migran Indonesia. Dukungan terhadap pencabutan moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia ke Arab Saudi kembali menguat. Anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani mengapresiasi kesiapan pemerintah dalam menjamin perlindungan serta pemberdayaan tenaga kerja migran Indonesia. Irma menyebut pencabutan moratorium perlu diapresiasi, mengingat sejumlah perbaikan signifikan telah dilakukan pemerintah. Menurutnya, pelatihan kerja kini lebih terstandarisasi, peralatan di balai latihan kerja telah diperbarui, dan sistem uji kompetensi telah diterapkan secara menyeluruh. Sementara itu, pemerintah Arab Saudi juga telah menunjukkan perubahan signifikan dengan menetapkan aturan-aturan baru yang lebih ramah terhadap negara pengirim tenaga kerja, termasuk Indonesia.
Arab Saudi juga secara komprehensif sudah mulai gitu ya menetapkan aturan-aturan yang disesuaikan dengan negara yang menempatkan tenaga kerjanya gitu. Artinya ada perubahan yang sangat signifikan. Sudah ada pembicaraan secara bilateral dengan pihak terkait di Arab Saudi agar kejadian-kejadian di masa lalu itu tidak terulang. Nah, tentu dengan dibukanya moratorium ini juga bagian dari mengurangi ekses bonus demografi ya, di mana angkatan kerja muda kita yang banyak ini bisa termanfaatkan secara baik, secara komprehensif. Meski demikian, Irma mendorong kementerian terkait lebih mengoptimalkan BLK. Pelatihan yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan kualitas instruktur juga ditingkatkan. Fitian Danbari, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kuota jemaah haji lanjut usia tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 yang tentunya membawa konsekuensi terkait kondisi kesehatan. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Anda kembali di TVR 09. Pemirsa, peningkatan kuota jamaah haji lansia ini menjadi sorotan dan juga fokus utama tim pengawas haji DPR RI, terutama terkait kesehatan. Pemerintah diharapkan tidak hanya reaktif namun juga proaktif dalam memitigasi resiko kesehatan jemaah lansia. Mari kita simak bersama informasi yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Tim pengawas atau Tim Washaji DPR RI menekankan pentingnya kesiapan tim kesehatan Indonesia dalam menghadapi kondisi jemaah haji, khususnya yang termasuk dalam kategori resiko tinggi dan lanjut usia atau lansia. Terlebih puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna merupakan ibadah fisik yang dapat menguras tenaga jemaah haji. Kuota jemaah haji lanjut usia atau lansia untuk tahun 2025 adalah 47.384 orang. Jumlah itu berkisar 23% dari total kuota jemaah haji reguler sebesar 203.000 orang. Jumlah haji lansia ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 45.678. Maka dari itu, tim pengawas haji DPR RI mendorong tim kesehatan haji Indonesia untuk melakukan persiapan secara maksimal. Selain Armusna, tim Washaji juga menekankan perlunya antisipasi terhadap skenario pelaksanaan safari wukuf, yaitu ibadah wukuf di Arafah bagi jemaah yang sakit dan tidak mampu secara fisik. Tim kesehatan perlu menyiapkan logistik, medis, dan pendampingan secara menyeluruh, sehingga tidak terjadi keterlambatan atau penanganan yang kurang optimal. Tentunya banyaknya jamaah haji Indonesia, yang artinya banyak jamaah yang punya risiko tinggi, kemudian ada juga jamaah haji yang manula, harus tim kesehatan mempersiapkan lebih dini dari sekarang. Jangan sampai bagaimana kemudian persiapan pada saat ada safari wukuf itu kan, bagi jamaah haji yang sakit kan otomatis harus diberangkatkan. Maka tim kesehatan haji Indonesia itu harus mempersiapkan lebih dini untuk persiapan para calon jamaah haji keberangkatan menuju Armusna, terutama dalam menghadapi orang-orang yang mempunyai penyakit risiko tinggi untuk diberangkatkan ke Armusna itu. Kejadian jemaah haji lansia yang terpisah dari pendampingnya turut menjadi perhatian tim Washaji DPR RI. Oleh karenanya, petugas dari Kementerian Agama diminta untuk memperhatikan jemaah haji yang membutuhkan pendampingan. Tim Washaji DPR RI menilai pendampingan jemaah perlu dilakukan secara konsisten sejak proses keberangkatan hingga pelaksanaan ibadah di Tanah Suci. Yang suami istri, kemudian yang ibu dan anak atau orang tua dan anak yang pendamping yang mengikuti, dan para lansia dan kloternya ini
kembali terpisah-pisah pada waktu saat keberangkatan. Ini yang mungkin akan kami wanti-wanti kepada Kemenak agar supaya ini kan kemarin sudah kembali bersatu bersama ya kan. Ya, jangan sampai nanti pada saat wukuf di Arafah dan juga waktu saat di Mina dan melempar jumroh itu mereka terpisah-pisah kembali. Tahun ini Kantor Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI tidak lagi memberikan layanan rawat inap, menyusul adanya aturan baru dari pemerintah Arab Saudi. Situasi ini jelas memprihatinkan. Tidak adanya rawat inap ini berdampak langsung pada keselamatan kelompok lansia yang perlu penanganan khusus. Tim Was Haji DPR RI mendorong pemerintah untuk segera mencari solusi agar layanan kesehatan bagi jemaah dapat kembali optimal. Kita fungsinya cuma sebagai klinik saja, jadi kalau ada jamaah yang sakitnya parah langsung dirujuk ke rumah sakit. Nah, ini memang menjadi kendala bagi kita. Ini terbukti dengan meningkatnya angka orang yang meninggal di lansia hari ini dibandingkan tahun lalu sampai hari ini sama-sama H-5 ya, dari puncak mengalami kenaikan. Itu menjadi salah satu hal yang memang harus dicarikan jalan keluar. Jangan sampai tahun depan dengan kemungkinan jamaah haji yang naik, kondisi ini masih terjadi. Sebagai evaluasi, Tim Was Haji DPR RI mendorong adanya pembahasan lintas kementerian dan kerjasama dengan otoritas Arab Saudi, sehingga kebutuhan layanan dapat dipenuhi secara maksimal dan tingkat kematian jemaah saat ibadah haji dapat ditekan. Sebagaimana hal ini turut menjadi ikhtiar Tim Was Haji DPR demi realisasi pelayanan haji ramah lansia. Pemirsa, ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu, baik secara fisik, mental, maupun finansial. Dan tentu dalam pelaksanaannya terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui. Nah, apa saja tahapan tersebut? Usai jeda kami hadirkan informasinya, tetaplah di TVR 09. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, ibadah haji bukan hanya perjalanan fisik menuju tanah suci, namun juga perjalanan spiritual yang penuh makna dan pengorbanan. Tentu agar pelaksanaannya berjalan dengan lancar dan sah menurut syariat, setiap jamaah perlu memahami tahapan-tahapan ibadah haji secara runtut dan juga benar. Mari kita saksikan tayangan menapaki langkah suci tahapan ibadah haji bagi jemaah pada segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Menunaikan ibadah haji adalah impian setiap muslim. Ibadah ini bukan hanya perjalanan fisik ke tanah suci, tapi juga perjalanan spiritual menuju kesucian diri dan kedekatan dengan Sang Pencipta. Nah, seperti apa ya tahapan-tahapan ibadah haji yang dilalui oleh jemaah? Sebelum berangkat, para calon jemaah mengikuti manasik haji. Disinilah mereka belajar semua tata cara ibadah haji, mulai dari niat, bacaan doa, hingga simulasi pelaksanaan. Semua ini penting agar saat tiba di tanah suci, ibadah dapat dijalankan dengan lancar. Dari tanah air, jemaah terbang menuju Arab Saudi, biasanya ke kota Madinah terlebih dahulu. Terletak sekitar 450 km dari Mekah, Madinah adalah kota suci kedua dalam Islam. Tempat Rasulullah SAW membangun peradaban Islam dan akhirnya dimakamkan. Di sana, mereka berziarah ke Masjid Nabawi dan beribadah di Raudah, sebuah taman surga yang berada di antara mimbar dan makam Rasulullah SAW. Disinilah jemaah melakukan sholat sunnah dan berdoa dengan penuh haru dan kekhusyuan. Setelah menyelesaikan ibadah di Madinah, jemaah menuju Makkah dan langsung melaksanakan umroh tamattu yang terdiri dari niat ihram dari mikot, dilanjutkan dengan tawaf, sa'i antara Bukit Safa dan Marwah, lalu tahallul.
Setelah umroh selesai, jamaah tidak lagi dalam keadaan ihram. Mereka kemudian menunggu hari Tarwiyah atau 8 Zulhijjah dan kembali berihram dari tempat masing-masing untuk memulai rangkaian haji. Haji Tamattu dipilih karena memberikan waktu istirahat setelah umroh, sehingga fisik dan mental jemaah lebih siap menghadapi puncak ibadah di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Namun, sebagai bentuk konsekuensi manasik Tamattu, jemaah wajib menyembelih dam, yakni hewan kurban, sebagai syarat sahnya ibadah. Setelah tawaf, jemaah melakukan sa'i, yaitu berjalan bolak-balik antara Bukit Safa dan Marwah. Lalu ibadah umroh diakhiri dengan tahallul, yakni mencukur atau memotong rambut sebagai simbol menyucikan diri. Menjelang tanggal 8 Zulhijjah, jamaah kembali mengenakan ihram untuk memulai proses haji. Hari ini disebut Hari Tarwiyah, di mana jemaah bergerak menuju Mina sekitar 7 km dari Mekah untuk bermalam. Tanggal 9 Zulhijjah adalah hari yang paling agung, yakni Hari Arafah. Disinilah puncak ibadah haji berlangsung. Jutaan umat muslim berkumpul di Padang Arafah dan melakukan wukuf, berdiam diri, dan berdoa, memohon ampunan serta merenungi perjalanan hidup. Usai wukuf, jemaah bergerak ke Musdalifah. Di sana mereka menginap sejenak di alam terbuka dan mengumpulkan kerikil untuk prosesi lempar jumroh. Tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan Idul Adha, jemaah melontar jumroh Aqobah, lalu melakukan penyembelihan hewan kurban. Setelah itu jemaah mencukur rambut atau bertahalul sebagai tanda telah keluar dari sebagian larangan ihram. Setelah melontar, jemaah kembali ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah dan sa'i sebagai bagian dari rukun haji. Ini adalah bentuk penyempurnaan dari rangkaian ibadah yang dijalani. Hari-hari setelahnya disebut Hari Tasyrik, di mana jemaah kembali ke Mina untuk melontar 3 jumroh, yakni jumrah ula, wusta, dan Aqobah selama 2 atau 3 hari. Sebelum meninggalkan Mekah, jemaah melakukan tawaf wadah, yaitu tawaf perpisahan. Inilah momen haru di mana banyak jemaah tak kuasa menahan air mata, berharap bisa kembali suatu hari nanti. Dengan hati yang bersih dan penuh harapan, para jemaah kembali ke tanah air sebagai haji mabrur. Sebuah perjalanan yang tak hanya meninggalkan jejak di kaki, tapi juga di hati dan jiwa. Begitulah tahapan ibadah haji yang penuh makna dan hikmah. Semoga kita semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menapaki jejak suci ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia informasinya untuk Anda pemirsa yang sekaligus menutup jumpa kita pagi ini. Dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses. Seluruh anggota Dewan sedang kembali ke daerah pemilihannya masing-masing, melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan juga menindaklanjuti serta memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan sejumlah agenda serta program DPR lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas tentunya mengucapkan terima kasih telah setia menyaksikan TVR 09. Ada saya Elisa Purba dan juga rekan saya Ziaul Bar, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.